Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Lailawati, NPM 2018 2150254, kelas L6D, ingin membedah sebuah buku yang berjudul Muslimah. Buku ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama S. Tabrani, penerbit dari Bintang Indonesia Jakarta pada cetakan pertama tanggal 28 September tahun 2015. Berjumlah halaman 160 halaman. Buku yang berjudul Muslimah yang memiliki beberapa bab yang terbagi menjadi 7 bagian. Di setiap komponennya selalu diberikan nilai-nilai penting untuk para pembaca yang di dalamnya mengajarkan para kaum muslimah untuk selalu menaati segala aturan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara soal muslimah disebut di dalam ayat suci Al-Qur'an, sehingga kita sebagai kaum muslimah patut bersyukur dan mampu menjalankannya. Adapun penjelasan dari setiap bab dan ringkasan apa saja yang ada di dalam isi buku ini, saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu bab 1. Pada bab 1 ini, buku ini memberi penjelasan tentang wanita dalam Islam yang meminta sebagai wanita harus dilindungi sebaik-baiknya. Wanita adalah belahan jiwa dari seorang pria yang diciptakan oleh Tuhan secara fitrahnya, yaitu bersifat feminim, lembut, dan mempunyai tenaga yang kuat dibandingkan dengan laki-laki. Muslimah mempunyai kelebihan yang memiliki perasaan yang kuat dan penyabar serta hati yang begitu lembut. Lalu pada bab kedua membahas tentang hak-hak wanita dalam waris. Hal itu pada zaman jahiliyah, perempuan yang diwariskan seperti harta, di mana sang istri itu diwariskan turun-temurun kepada keluarga dari suaminya hingga putra sulungnya jika dia mau. Dapat menikahi istri bapaknya, atau jika salah seorang mereka berkehendak juga dapat menikahi anak perempuannya tersebut. Dan jika mereka mau, dapat menggantungkan nasib perempuan tadi hingga maut memisahkan. Setelah fenomena ini, maka jadikanlah wanita kelompok yang memiliki harta warisan atau mempunyai hak waris. Selanjutnya pada bab 3 ini membahas suami istri dalam Islam, yang membahas adab suami kepada istri. Lalu di antara kewajiban suami terhadap istri ialah membayar mahar, memberi nafkah, mengakuinya dengan baik, dan berlaku adil jika berisi lebih dari satu. Lalu ada nuyus itu merupakan kedurhakaan istri terhadap suami dalam ketaatan kepada Allah. Diceritakan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bahagia yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ia yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Karena itu Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Selanjutnya pada bab keempat, yaitu membahas tentang wanita berhijab. Pada surat Al-Ahzab ayat 59 yang memiliki arti yaitu, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya pada bab 5 membahas tentang tabarruj dan ikhtilat. Menurut bahasa,
Tabarruj adalah wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasan kepada para kaum laki-laki. Lalu tabarrajatil mar'ah artinya yang menampakkan kecantikan lehernya dan wajahnya. Maksudnya adalah wanita yang menampakkan perhiasannya, wajahnya, kecantikannya kepada laki-laki dengan maksud untuk membangkitkan nafsu syahwatnya. Maksud tabarruj merupakan wanita yang menanggalkan kerudungannya lalu menampakkan kalung dan lehernya. Inilah tabarruj terdahulu di mana Allah melarang wanita-wanita beriman untuk melakukannya. Selanjutnya pada bab ke-6 ini membahas tentang haid. Haid merupakan darah yang keluar dari rahim seorang wanita dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. Wanita yang haid tidak dibolehkan untuk sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf, dan berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Namun, ia diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tanpa menyentuh mushaf langsung. Boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik seperti komputer, handphone, iPad, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pada bab ke-7 membahas tentang pernikahan dalam Islam. Menurut istilah yaitu ijab qabul atau biasa disebut oleh orang Indonesia akad nikah, mengharuskan berhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata sesuai yang diwajibkan oleh peraturan agama Islam. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam yaitu melaksanakan sunnah Rasul, menyempurnakan agama, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, memperoleh keturunan, dan memperoleh ketenangan. Itu dia bedah buku yang saya sampaikan. Kelebihan dari buku ini merupakan motivasi bagi semua muslimah yang ingin memperbaiki diri, dan buku ini sangat menginspirasi. Banyak kisah-kisah nyata di dalam buku ini dan tulisan-tulisan penting di dalamnya, sehingga membuat semua pembaca atau wanita khususnya untuk selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun pada buku ini juga memiliki kekurangan, itu sampul atau bentuk fisik bukunya yang sangat kurang bagus, sehingga jika kita tidak berhati-hati menggunakannya, maka buku ini akan cepat rusaknya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.